di sini sih kan. Yang kedua minggir. Yang pertama Sama keterangannya. saya mengucapkan terima kasih atas respon masyarakat yang memperhatikan perkembangan kasus ini, khususnya melalui media sosial kami Polresta Surakarta. Ini wujud kepedulian masyarakat terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas kami. Berikutnya saya akan menyampaikan bahwa kemarin kami sudah menyampaikan bahwa itu sudah masuk dalam ranah tugas kami melaksanakan tahapan-tahapan sebelum kami menetapkan yang terlibat status keterlibatan, baik itu siapa korbannya, kemudian tersangka dan sebagainya. Hari ini setelah melalui tahapan gelar perkara kembali untuk menentukan penetapan tersangka, siang ini baru saja selesai. Saudari IJ yang mengemudikan kendaraan yang terlibat kecelakaan, kendaraan roda 4 maksud kami, sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan tahapan selanjutnya akan kita lakukan penahanan sambil menunggu penyelesaian berkas perkara sebelum nanti kami akan melimpahkan, sembari menunggu apakah ada hal lain yang akan diberikan petunjuk dari jaksa mengenai kelengkapan berkas perkara tersebut. Itu adalah langkah-langkah yang dilakukan kepolisian dalam melakukan penyidikan. Jadi administrasi penyidikan harus kita lengkapi, harus kita penuhi, tahapan-tahapannya pun harus kita lalui untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur kepolisian. Dan terkait dengan penetapan tersangka itu apa aja, dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan dari saksi-saksi atau mungkin CCTV atau mungkin seperti apa? Ya, tentunya seluruh barang bukti maupun alat bukti kita lengkapi. Artinya dari pemeriksaan saudari IJ sendiri sebagai yang terlibat di awal, memang kemarin sempat muncul polemik kenapa sebutannya menjadi saksi. Nah, itu prinsip dalam hukum adalah equal before the law, seluruh warga negara atau seluruhnya bersamaan kedudukannya di dalam hukum sebelum kemudian terlibat perkara pidana dan secara bukti-bukti dan lain sebagainya dinyatakan memenuhi syarat sebagai tersangka lah. Setelah hasil gelar perkara kita mengumpulkan barang bukti, alat bukti, kemudian keterangan saksi-saksi, kemudian kita menganalisis CCTV sebagai bukti pendukung yang lainnya, mengerucut kepada bahwa saudari IJ mengemudikan kendaraan, kemudian terlibat kecelakaan dengan pengendara lainnya, dan hasil olah TKP, kemudian keterangan yang kita minta dan alat bukti serta hal lainnya menguatkan bahwa saudari IJ telah melakukan sebuah tindakan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia saat dia mengendarai kendaraan bermotor roda 4 atau mengemudikan kendaraan bermotor roda 4. Adapun pasal yang kita persangkakan sejauh ini adalah 310 dan 311, di mana di sana salah satu menyebutkan bahwa yang bersangkutan mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Nah, tentunya kembali nanti kita akan menunggu apakah hal-hal tersebut memenuhi persyaratan dari pihak kejaksaan, karena kami terkait dengan kejaksaan untuk kemudian sebelum kami limpahkan ke tahap 2 yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Demikian. Dan dari informasi ini kan pengemudi perempuan ini kan terpengaruh miras. Itu seperti apa, dan dari hasil? Betul. Situ? Jadi salah satu toolkit kami adalah alat pendeteksi ataupun tes kit untuk penggunaan narkoba maupun alkohol. Pada saat dilakukan tes narkoba negatif, seluruh 6 jenis yang ada pada tes kit itu tidak ada yang mengindikasikan bahwa saudari IJ menggunakan narkoba. Hanya pada saat tes penggunaan alkohol ataupun kadar alkohol melalui alat bantu, saudari IJ terindikasi menggunakan alkohol, dan itu dibenarkan oleh yang bersangkutan saat melakukan pemeriksaan bahwa sebelum mengendarai kendaraan tersebut yang bersangkutan meminum minuman keras. Nah, oleh sebab itu juga kita masukkan dalam unsur-unsur persangkaan pasal-pasal yang kami sangkakan kepada saudari IJ sebagai tersangka. Kemudian sempat kemarin muncul beberapa pertanyaan dugaan bahwa pengemudinya bukan saudari IJ. Sudah kami jawab dengan tegas bahwa pengemudinya adalah saudari IJ. Adapun sempat dinyatakan ada laki-laki yang ada di kendaraan tersebut, itu adalah saksi kami, di mana saksi itu saat itu berada tidak jauh dari lokasi dan menolong
saudari IJ, karena saat terjadinya kecelakaan saudari IJ itu histeris dan tidak keluar dari mobil, sementara kendaraannya berada pada jalur yang berlawanan. Jadi saksi, kami sekaligus terima kasih sudah mengambil langkah yang tepat, menepikan kendaraannya agar tidak mengakibatkan kecelakaan yang lainnya, karena saat itu masih kondisi subuh ya, pagi hari, sehingga dikhawatirkan jalan itu makin ramai dan akan menimbulkan kecelakaan lainnya. Dan dari pihak saksi itu pun sudah kami minta keterangan sesuai dengan apa yang disampaikan, dikuatkan juga oleh saudari IJ selaku pengemudi kendaraan bermotor tersebut, sehingga isi dari kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan itu hanya saudari IJ. Demikian, mungkin beberapa sempat beredar bahwa bukan ini atau bukan hanya saudari IJ tapi ada yang lainnya melarikan diri, itu tidak benar. Kami sampaikan informasinya bahwa saudari IJ yang mengemudikan kendaraan seorang diri. Demikian. Dan apakah dari pihak keluarga korban dan pengemudi mobil ini sendiri sudah ditemukan saat proses pemeriksaan kemarin dan hasilnya apa dan mungkin? Untuk keluarga korban, putra dari almarhumah korban sudah bertemu dengan saudari IJ, dan putra dari almarhumah secara pribadi keluarga memang memaafkan untuk peristiwa tersebut. Namun demikian, permohonan dari pihak keluarga, proses ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kami diminta ataupun tidak, memang perkara ini menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan proses penyidikan, sehingga saat ini proses itu berlanjut sampai dengan tahapan yang saat ini saya sampaikan. Dan kalau melihat dari sosoknya korban ini sendiri, dari hasil pemeriksaan dari pihak jenengan mungkin seperti apa dan sosok korban ini? Ya, tentunya kami tidak melihat secara subjektif, artinya di muka hukum seluruh warga negara adalah sama, sehingga pada saat kejadian tersebut memang saudari IJ terlibat, terlepas apapun profesinya. Saudari IJ ini melakukan kelalaian sehingga pada saat mengemudikan kendaraan akhirnya menyebabkan terjadinya kecelakaan dan korbannya meninggal dunia, itu saja. Mungkin dari pihaknya korban, dia sebagai profesinya seperti apa? Kalau untuk korban itu menurut keterangan yang kami himpun, almarhumah adalah pedagang sayur yang memang rutinitas hariannya adalah berjualan, dan jam saat kejadian tersebut almarhumah akan berjalan menuju ke pasar sebagai rutinitas hariannya sebagai pedagang sayur. Dan kendaraannya pun juga yang sehari-hari digunakan itu, dan saat di TKP pun juga saat itu kami dapati masih barang-barang sayuran-sayuran yang setiap hari disajikan beliau untuk diperdagangkan itu masih ada. Bisa jadi satu garis lurus. Menurut keterangan udah